Oke, sudah saya rekam untuk pertemuan kali ini. Oke, suara saya jelas ya, dan bisa terlihat di layar semuanya ya. Ya, jelas, Pak. Iya Pak, iya Pak. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman teknik geologi yang sudah meluangkan untuk hadir di perkuliahan saya. Jadi untuk pertemuan ke-12 ini dari mata kuliah Geokimia dengan kode TJS 2501, kita akan bahas mengenai geokimia lingkungan. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan di sesi presentasi saya bisa langsung angkat tangan atau nanti mungkin di akhir sesi presentasi bisa kita diskusi. Mute dulu ya yang ini yang agak ini. Nanti mungkin yang datang terlambat nggak apa-apa, nanti nyusul aja. Kita mulai perkuliahan tentang geokimia lingkungan. Oke. Nah, sebelumnya mengingat tentang mata kuliah ini ya, jadi deskripsinya intinya adalah geokimia. Geokimia itu adalah bagian dari cabang geologi di mana belajar tentang kimianya bumi. Jadi belajar komponen-komponen kimia dengan objek morfologi bumi. Nah, setelah mengikuti kuliah geokimia ini, mahasiswa diharapkan akan dapat menjelaskan sistem komposisi kimia bumi dan dapat menentukan reaksi-reaksi unsur bumi yang terjadi, menghitung umur peluruhan batuan bumi dengan menggunakan metode kimia secara terpadu dan komprehensif, dan dapat menganalisis dan mengidentifikasi masalah-masalah geokimia bumi. Nah, salah satu topik malam ini adalah tentang geokimia bumi, di mana goalnya adalah mahasiswa dapat menjelaskan pemanfaatan geokimia dalam masalah lingkungan. Nah, ini beberapa kasus di mana geokimia nanti dapat diaplikasikan. Ada yang tahu nggak ini gambar tentang apa? Ada laut, terus ada fresh water, air darat. Ada yang tahu ini rekonstruksi apa? Ada yang tahu? Aduh, kurang kurang tahu, Pak. Oke ya, ini pernah saya teliti ya. Jadi ini rekonstruksi di mana intinya adalah air laut memasuki atau bercampur dengan air darat atau fresh water ya. Nah, ini maka air di darat akan berefek pada rasanya asin, dan itu kalau dalam geokimia atau geologi kita mempelajarinya sebagai kasus intrusi air asin. Nah, kasus ini dapat ditangani, diteliti, dan dimitigasi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan ilmu geokimia lingkungan. Ya. Nah, ini gambar apa? Bukan gambar ini ya. Bukan gambar setelah hujan. Mungkin ada efek setelah hujan juga, tapi intinya adalah ini di daerah pertambangan, biasanya pertambangan batu bara, di mana ketika setelah kegiatan penambangan, dia biasanya akan ada mineral-mineral asam, di mana ketika mineral asam ini kontak dengan air hujan, maka akan jadi air asam tambang. Dan air asam tambang ini kan sifatnya asam, dia akan berbahaya untuk lingkungan ketika tercampur. Makanya salah satu peran geologis dalam kegiatan pertambangan, dia posisinya bisa jadi sebagai ahli lingkungan, di mana dia akan mengakses atau mengevaluasi kualitas air limbah sebelum nantinya dibuang ke lingkungan atau di sungai. Lalu ini apa? Siklus apa? Siklus apa? Siklus air hujan, Pak. Apa? Sorry. Air hujan. Ya, tapi namanya ini ya, air hujan itu kan bagian dari siklus ini. Namanya siklus hidrologi ya. Jadi di siklus hidrologi ini intinya adalah biasanya air akan kontak dengan batuan. Nah, objek geologi yang dipelajari dalam geokimia ini biasanya objek bawahnya ini, di mana ketika air hujan kontak dengan bebatuan atau kontak dengan tanah,
maka akan sangat besar kemungkinannya kualitas air tersebut mengikuti unsur kimia komponen batuan tersebut ya. Dan itu nanti perannya sangat bervariasi, juga mempengaruhi kualitas air minum, mempengaruhi mungkin kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga bisa mempengaruhi untuk pertumbuhan tanaman pertanian. Maka dari itu ini sangat penting untuk dipelajari ya, sebagai geosemis mungkin kalau dalam bahasa Inggris, geologi yang mempelajari fokusnya kimia. Nah, jadi secara harfiah atau pengertian, geokimia lingkungan itu merupakan disiplin ilmu geologi yang mempelajari sumber, distribusi, dan interaksi unsur-unsur kimia dalam batuan, tanah, air, udara, dan bahan biologis, misalkan mungkin tanaman ya, seperti itu. Nah, ini untuk peran geologi sendiri, dia biasanya melakukan kegiatan lapangan untuk pengambilan sampel batuan atau mungkin tanah atau air, untuk kemudian perannya tidak hanya mengambil sampel saja, tapi untuk selanjutnya adalah dianalisis ya, dianalisis dan dievaluasi, dan itulah kita pada akhirnya berkontribusi kepada lingkungan, kepada bumi ya. Jadi nanti hasil evaluasinya kita bisa menyimpulkan, misalkan air minum ini, air tanah ini layak minum tidak, air tanah ini layak untuk kebutuhan sehari-hari tidak, lalu misalkan tanah ini tercemar atau tidak. Terus mengapa misalkan tumbuhan-tumbuhan di situ mati, apakah pencemaran yang terjadi di situ. Nah, itu salah satunya adalah peran kita dalam evaluasi lingkungan dengan memahami geokimia bumi atau geokimia batuan atau geokimia air. Nah, sebelumnya untuk media pengambilan itu biasanya sedimen atau tanah, batuan, lalu air permukaan, lalu bisa jadi air tanah atau air sumur, bahkan tumbuhan dan debu juga bisa dinilai tentang kandungan kimianya. Nah, ini hubungan antara ion penyusun air tanah. Nah, intinya di sini ada beberapa unsur kimia dan kita bisa tahu asalnya. Misalkan ketika kita menganalisis setelah pengujian lab, ternyata hasilnya ion-ionnya dominan Na, dominan K, dominan Ca2+, Mg, Fe, Mn, kemungkinan asal batuannya adalah asal batuan ini. Dan ini nanti biasanya kalau di Indonesia dia ada standar kualitasnya sendiri dari kementerian, yang pada akhirnya kita nilai kualitas air tanah tersebut layak nggak sih untuk kebutuhan minum, seperti itu ya. Dan ini berkaitan juga biasanya dengan pelarutan mineral dalam batuan tersebut. Kalian kalau misalkan hafal, ya tahulah intinya tentang mineral-mineral geologi, dia kalau kita lebih dalam mempelajari kimianya, maka bisa jadi dalam unsur plagioklas, mineral lempung, di situ juga ada kandungan-kandungan natriumnya, dan begitu juga mineral-mineral lain. Nah, ini untuk unsur-unsur lainnya juga ya. Jadi ada klorida, biasanya berasal dari mineral hasil evaporasi, terus karbonat ya. Mineral karbonat biasanya mineral apa dalam batuan karbonat ya, mungkin gamping yang mengandung mineral kalsit dan dolomit. Lalu sulfat ya, pada daerah vulkanik, ada juga nitrat dan silika yang umumnya pada batuan vulkanik dan batuan beku ya. Nah, berikutnya kualitas air tanah pada batuan vulkanik ini umumnya kualitasnya baik ya, cenderung sebagai air kalsium magnesium bikarbonat. Nah, lalu untuk batuan vulkanik sendiri cenderung bersifat asam. Lalu kualitas air yang jelek dijumpai pada sumber air hangat atau fumarol, biasanya pH-nya rendah, dan ini biasanya tidak layak, kurang layak ya untuk kebutuhan air minum, seperti itu. Lalu untuk yang batuan sedimen sendiri, kualitas air tanahnya cenderung beragam, jadi mulai ada dari serpih, batu pasir,
Dan batu gamping ya itu kualitasnya beda-beda, dan biasanya untuk batu gamping ini dia pH-nya lebih dari 7. Tapi kadang ketika kita mengkonsumsi air tanah yang berasal dari reservoir batu gamping atau yang litologi batu gamping, biasanya ada endapan-endapan kapurnya, dan itu kurang bagus ya untuk air minum. Nah, ini salah satu peran kita adalah mengevaluasi polusi air yang sumbernya biasanya dari industri. Nah, pencemar air ini dihasilkan bisa dari alam, dari industri, dan dari pengembangan wilayah perkotaan, seperti itu. Nah, terus ketika misalkan kita lihat nih, air sungai itu kan keruh atau jernih. Nah, itu biasanya sumber polusinya itu kan bisa jadi mungkin dari alam ya, bisa jadi erosi tepian sungainya. Tapi ternyata memang dalam kasusnya di US ini 70% itu memang lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas manusia, misalkan seperti pertanian, terus ketika pembukaan lahan, mereka menebang-menebang hutan yang pada akhirnya tanah tidak ada yang mengikat, tidak diikat oleh akar pohon yang akhirnya sangat gampang tererosi, dan material tanah yang tererosi ini akan masuk ke sungai, dan jika berlebihan ketika curah hujan tinggi dia bisa menyebabkan eh, ini ya longsor dan selanjutnya banjir bandang seperti itu. Nah, ini polusi sedimen ini kan dampaknya tidak main-main ya, terutama pada sungai-sungai yang terletak di dekat wilayah industri dan perkotaan, wilayah rumah sakit seperti apa? Karena sungai sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia, misalkan kita mengambil manfaat dari kegiatan perikanan, maka akan berbahaya jika terkontaminasi ya, maka kebutuhan manusia akan bisa jadi akan berkurang ya dari kegiatan dari akibat pencemaran ini. Makanya kita harus mencegahnya ya. Nah, cara mencegahnya salah satunya dengan kita memahami karakter kimia yang ada pada eh, morfologi ya, dalam kasus ini adalah sungai. Nah, misalkan ini nih rumah sakit, limbah rumah sakit ini ketika dia terkontaminasi ke sungai, misalkan dalam limbah rumah sakit itu kadang kan ada hormon-hormon, misalkan ibu-ibu melahirkan nih, ibu-ibu melahirkan, ada hormonnya itu kan hormon kewanitaan ya, cenderung hormon kewanitaan. Ketika itu dibuang di sungai, maka sungainya akan bercampur hormon-hormon itu, dan bisa jadi hormon-hormon tersebut masuk ke dalam tubuh ikan, dan tubuh ikan itu kemudian dikonsumsi oleh manusia. Maka bisa jadi manusia laki-laki bisa jadi uh, akan tercampur hormon-hormon kewanitaan ya. Lalu mikroplastik seperti itu sangat berbahaya ya ketika masuk dan terkontaminasi di tubuh manusia. Makanya penilaian limbah sebelum dibuang itu sangat penting. Nah, ini adalah salah satu peran kita, di mana kita sebagai seorang environmental geochemistris, pekerjaan kita ini seperti ini, sampling ya. Saya ini mahasiswa ya, mungkin ada yang hadir di sini juga ya. Jadi ini salah satu pekerjaannya adalah sampling sedimen ini, dan sampling air sungai atau sampling air laut. Jadi ini adalah pekerjaan untuk menilai kualitas air, baik air laut, air sungai, dan sedimen terhadap pencemaran logam berat sepertinya dalam kasus ini ya, atau tentang pencemaran kualitas air di sekitar pertambangan batu gamping. Nah, setelah sampling ini kita bawa ke laboratorium. Biasanya pengujian dilakukan oleh ahli kimia. Nah, setelah menerima hasil, kita yang mengevaluasi dan menganalisis kira-kira nilai seperti ini kenapa dan kenapa gitu ya. Bisa jadi mungkin akibat kegiatan manusia, atau mungkin bisa jadi karena faktor alam dari si litologi batuan di daerah tersebut seperti itu. Nah, ini salah satu
penelitian saya untuk menganalisis ya kualitas di sini. Maaf, saya ini kan kualitas logam berat, kandungan logam berat di beberapa penggunaan lahan. Jadi ada mangrove, tourist attraction atau tempat wisata, bandara, pelabuhan, penambangan, Berland itu tanah kosong, terus tambak udang, lahan pertanian, dan perumahan. Nah, setelah diuji kandungan logam beratnya, ternyata untuk CD, CU, dan ZN nilainya itu di bawah ambang batas, artinya masih layak dan normal. Tapi di sini nilai PB-nya itu sangat tinggi ya. Nilai PB-nya itu sangat tinggi dan di sini ada batasnya untuk PB untuk marine tourism atau wisata laut segini. Tapi di sini besar semua, melebihi batas untuk eh, pelabuhan, marine biota, dan marine tourism. Makanya ini di wilayah Laut Selatan di Yogyakarta. Artinya nilai PB-nya itu cukup tinggi. Jadi harus ada perhatian dari pemerintah bagaimana mengontrol kegiatan manusia agar nilai PB tidak semakin meningkat. Itu harus pemerintah harus membuat kebijakan itu, dan kebijakan itu asalnya dari mana? Asalnya dari penelitian para geologis yang mendalami geokimia lingkungan ini. Jadi mereka harus mengusulkan kepada pemerintah bahwa PB harus ditanggulangi. Nah, ini untuk rekonstruksinya sumber-sumber PB ini bisa jadi masuk lewat air hujan atau mungkin lewat ketika air ombak laut seperti itu yang akhirnya mengkontaminasi eh, mengkontaminasi lautan seperti itu, baik mengkontaminasi sedimennya maupun mengkontaminasi airnya seperti itu. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanya ya. Mungkin Diki atau Arman. Ada Pak. Ya, coba. Kan yang awal tadi kan ada yang intrusi air laut terhadap air tanah, ya kan Pak? Iya, saya buka. Nah, itu kan misal kalau kita tempat tinggal di sekitar laut gitu Pak yang terkena intrusi air laut itu, maksudnya dampak ke masyarakat terhadap air tanah itu gimana Pak? Atau dampak Eh, atau ininya? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. eh Ya, intrusi air laut ini kan ini ya biasanya terjadi biasanya kalau di Indonesia di kota-kota pesisir pantai, kota besar ya seperti Jakarta, Semarang, di kampung saya di Pekalongan juga sudah mulai terjadi. Itu kan karena masyarakat di pesisir pantai dia mengambil air tanah secara berlebihan ya, melebihi batas dan tidak ada suplai lagi. Ketika air tanahnya berkurang, maka ada potensi air lautnya masuk dan ini berdampaknya pada masyarakat seperti di kota saya tinggal di Pekalongan. Pada akhirnya masyarakat di pesisir pantai itu tidak bisa lagi menggunakan air tanah atau air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka pada akhirnya menggunakan PDAM ya, menggunakan PDAM dan itu juga berakibat ini juga untuk tanaman-tanaman untuk sawah pertanian yang tadinya menggunakan air tanah itu bisa berpotensi tanaman mereka mati karena ketika mendapatkan air yang salinitasnya tidak sesuai itu akan tidak cocok untuk tanaman tersebut dan pada akhirnya beberapa tanaman mungkin akan mati seperti itu. Jadi kerugiannya seperti itu. Oke? Ya, baik. Ya, Pak. Oh, meeting will end 10 minutes. Oke, ada lagi? Arman atau Ilham atau Dida? Monggo kalau ada pertanyaan. Saya Pak, Oke, Pak untuk nilai PB itu apa Pak? Nilai PB. PB itu timbal, Oh. logam berat, salah satu logam berat. Baru Pak, tadi kan katanya kalau nilai PB-nya makin ini kan kurang baik.
Ah, Untuk dampak ke depannya itu apa, Pak? Oh, eh, PB ini ya, dia kalau ini nanti dikoreksi mungkin cek referensi, salah satu dampaknya itu intinya beberapa logam berat yang terakumulasi pada tubuh manusia ya, itu akan berisiko meningkatkan potensi terjadinya kanker. Seperti itu. Jadi logam-logam berat itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Gimana? Ada lagi? Jelas, Arman? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari Ilham mungkin? Di unmute ya kalau mau nanya. Atau misalkan kalau nggak bisa speak, bisa di kolom chat nggak apa-apa. Oke, sip. Saya baca ya ini dari chat dari siapa ini. Oh, agak putus-putus ya. Oke deh. Sip. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang masalah sinyal. Yang lain suaranya jelas. Ya, jelas, Pak. Oke ya, mungkin sambil nanti kalau ada pertanyaan lagi, ini untuk next slide selanjutnya, slide terakhir sih ini, slide terakhir sebenarnya tugasnya ini kalian bisa lihat ya di sini. Nah, tugasnya tadi sempat dibahas, mungkin kalian bisa nulis detail satu lembar aja di AVS dan buka Elinas tentang jelaskan penerapan geokimia dalam kasus intrusi air laut ya, maksimal dikumpulkan di Elinas 7 hari setelah pertemuan ini ya. Oke, jelas ya tugasnya ya. Ini untuk Ya, mengingat nilai akhir mata kuliah, nilai kegiatan terstruktur kali 30% plus nilai UTS kali 30% plus nilai UAS kali 40% ya. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Oke, masih ada pertanyaan? ya baik, Pak. Eh, oke, mungkin ada beberapa yang gangguan sinyal, nggak apa-apa. Oke ya, saya akhiri kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.